Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, berjumpa kembali bersama kami di Putra Kama. Seperti biasa teman-teman, di malam Jumat ini kita akan mengeksplor di mana banyak kejadian mistis ataupun yang kejadian janggal ya. Salah satunya sekarang kita berada, gak bisa disebutkan teman-teman, karena dari pihak warga nggak mau disebutkan. Yang jelas kita masih ada di daerah Majalengka teman-teman. Di sini kita akan menguak mitos, salah satunya tentang pasar gaib katanya di sini tuh ya. Terus pasar gaib, kedua tentang hawa mistis yang ada di sini. Biasanya hawa mistis itu Kang membikin katanya ya panas dan warga suka kadang kala marah-marah mungkin ya. Nah, terus yang paling ekstrim itu teman-teman, di sini ada mitos dulu pernah setiap ada yang hamil Kang ya, diperiksa sih ada, pas lahiran nggak ada. Itu teman-teman ya. Terus satu lagi tentang ular gendang ya, Pak Ketua ya. Ular pendek yang apa namanya ada mahkotanya. Biasa disebut silengser. Yang biasa disebut di sini silengser gitu teman-teman. Nah, kita mengikuti permintaan dari warga biar tempat ini jangan sampai dikasih tahu di mana tempatnya. Biar Gara-gara kita juga ya. Dulu aja. Nah, iya teman-teman, kan kita lagi di sini booming virus ya. Jadi kita di sini khusus syuting kita itu nggak seperti biasanya banyak warga yang menonton. Kita khusus kru gitu. Di rumah aja. Di rumah aja dan tetap gimana Kang? Lockdown ya, tetap di rumah untuk keselamatan. Biar kita yang menghibur aja ya. Oke. Nah, biar nggak terlalu banyak penasaran dan tidak menyita waktu, sebelum mengekspor, gimana Kang Tis? Jangan lupa subscribe dulu. Oke, biar apa? Karena subscribe itu penting buat perkembangan channel. Oke teman-teman, let's go explore. Yuk, come on. Jadi gimana gambaran? Gambaran sih sudah ada ya. Ya masih samar-samar lah. Tapi gini Pio. Saya agak penasaran dengan sosok yang satu yang di sebelah sana. Karena kan ada semacam kayak tempat nongkrong gitu ya, pinggir kolam. Itu sih yang membuat penasaran dari tadi, kayak yang manggil-manggil gitu, seolah-olah ada yang mau disampaikan. Cuman dia gak tahu gimana caranya, tapi ada sih ke saya ya. Tadi sempat ke sana dulu sebelum kita mulai, kayak ngeraba gitu. Nah saya pengen sebelum kita mulai lebih detail, nanti kita gambar terlebih dahulu. Nah, jangan dulu pula. Nanti pas penarikan biar kita cocokkan. Ya biar digambar sketsanya dulu aja. Oh iya, sok kembali. Iya, sebelah sana. Nah, gitu. Ini. Coba ya. Coba dirasakan di sebelah sini, coba. Fokus dulu ya. Terasa. Udah kan ya? Coba digambar. Tapi kok kayak sosok apa ya? Kerajaan gitu ya. Coba digambar. Penasaran sih soalnya. Jadi teman-teman ya kayak lagi apa ya, merenung gitu, kayak lagi
ada pikiran tapi gak tahu mikirin apa gitu. Dia dari tadi kayak yang nyapa, sempet kesini kayak gitu lah, susah dijelasin sih sebenarnya. Sampai merinding sumpah, ini gak bohong ini. Kita gambar ya di sini. Bener berarti ya tuh, kayak lagi duduk gitu, lagi merenung, lagi apa sih, lagi mikirin apa ya orang, kayak ini bukan orang jin ini, kayak lagi mikirin apa ya, virus corona mungkin ya. Iya, ilustrasinya kayak gini aja yang saya rasain gitu, dari tadi kalau beliau udah baca kayak merenung mikirin apa Jadi gitu ya. nggak tahu mikirin apaan gitu. Kalau yang dia kaget dia jadi kayak nggak kurus gitu guys, wajahnya gimana Pakai pakaian dulu yang yang suka gimana gitu, kayak yang terbuang gitu. mas, dia ada kita kasih nangkap satu gambar yang si makhluk tadi yang duduk di sini. Ya, apa ya gila ya? Kayak yang lagi sedih gitu, kayak yang terpikirkan gitu. Dia masih supaya kita lebih pasnya kita langsung mediumisasi. Oke? Oke, jadi ya, tetap di sini kalau bisa. Tadi udah dapat Gimana, Pak? yang Gimana, di Pak? kolam. Ya ini Ini sosoknya apa nih? perempuan kayak yang lagi sedih merenung gitu. Antara virus corona. Ini di mana posisinya kan? Tadi yang di dekat itu kolam yang sebelah sana ya? Si kolam. Nah ini teman-teman, setelah tadi sebelum kita mulai penelusuran ya, Abai sama Kang Bapil melihat satu sosok perempuan di sana di sebuah kolam kalau nggak salah. Iya, ada kolam juga, ada gardu. Teman-teman, jadi di sini kita akan coba ungkap yang menurut mitos masyarakat di sini kan, yang selama ini mungkin jadi pertanyaan masyarakat lah. Betul Kang. Di sini tuh dulunya katanya dulu tuh ke pasar ya. Pasar gaib. Pasar gaib, dinamakan juga pasar kebun kopi ya Kang, kalau nggak salah. Nah, Tapi gini Kang, itu ada kaitannya dengan yang tadi gitu, yang perempuan. Kenapa di sini? Yang ada itu gak ada gitu. Betul ya. Aja ya. oke, kita Betul. ungkap lah, mudah-mudahan terungkap ya nanti sama Kang Jaya. Bismillah ya. Oke, Baik ya. Awas Kang, takut ada kaca. Assalamualaikum. Nah. Bisa berbicara sebentar di sana?
Oh iya. Ya, silaturahmi Ki. Ada silaturahmi Ki. Lagi naon Ki? Kisanak dengan siapa ini? Ngerti bahasa kami nggak? Sama siapa Ki? Salam. Oh, ini sama Kisanak Demang Salam katanya. Begini Kisanak, mohon maaf sebelumnya ya, kedatangan kami di sini bukan ingin mengganggu ya. Malam-malam kesini itu kita menelusuri misteri di sini, mengikuti kata warga. Apa betul di sini dulunya tempat pasar gaib? Pasar, Ya, ya. betul. Betul tidak? Di sebelah kulon. Sebelah barat. Oh, di sebelah kulon. Pasar Bangsa Kisanak berarti ya. Belah wetan, kenapa? Leuweung. Hutan berarti. Kakaler. Sama hutan mungkin. Berarti betul ya di sini pasar gaib ya di sana. Terus ada lagi permintaan dari warga. Apa betul di sini dulunya bisa dinamakan kebun kopi? Tahu tentang akan hal itu enggak kisah? Sejarahnya barangkali siapa Mungkin yang pertama, tahu gitu. Istilahnya memberi nama kebun Yang memberi kopi itu. nama kebun kopi itu, karena dari warga tiba-tiba tahu udah jadi sebuah nama gitu. Silsilahnya kan belum tahu. Zaman dulu. Ayat tangkal kopi Tilu. Jadi zaman dulu itu di hutan sini sebelah mana tadi kan? Sebelah wetan katanya. Sebelah wetan ya, ada tiga pohon kopi. Pohon Kang. kopi. Terus 3 pohon itu gimana? Allah nu malakna Oh, Berarti nggak tahu siapa yang menanam kondisi ya? ah, Atau gimana itu? jadi tiba-tiba si 3 pohon itu udah tumbuh mungkin ya ke sana. Jadi ada 3 buah pohon kopi teman-teman, dan tidak ada yang menanam pohon tersebut, tiba-tiba sudah jadi gitu. Kenapa ke sana? Melihat apa? Ada yang dilihat. Di sana kasihan sama warga di sini, kenapa? Oh, berarti Hawa betul panas gitu gitu ya. sih. Kiriman. Di wetan. Dan itu udah berlangsung lama mungkin ke sana. Dari zaman dulu. Ya, ya. jadi ieu keur masih leuweung geledegan Itu maksud tujuannya si orang yang istilahnya ngirim itu apa? Atau ada dendam pribadi atau ke siapa misalnya? Jadi Oh, istilahnya musuh ya, gitu. mungkin musuh kerajaan Raden Saleh gitu. Iya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin sejarahnya dulu itu kenapa di sini hawanya katakanlah Hmm. panas ya. Jadi mungkin dulu waktu masih jalan kerajaan Raden Saleh, mungkin musuhnya lah, Iya. musuhnya jadi yang istilahnya Ada pihak yang sengaja. pasir betul ya, apa tanah ya. Pasir Kanuragan ya katanya. Betul itu di sana. Batu. Oh berupa batu. Oh, yang berupa batu.
Dan batu tersebut masih ada di sini. Oh, justru padahal itu batu yang membuat sebuah musibah. Berarti ada kaitannya mungkin sama dulu kan. Iya. Ya berarti batunya gede ya. Oke. Ada namanya nggak batu tersebut di sana? Oh iya, iya, iya. Oke. Iya, iya, iya. Berarti yang selama ini mungkin yang di Iya. yang selama masyarakat disangkakan ternyata batu tersebut yang membawa Justru batu tersebut yang membawa musibah ya. barangkali ada yang sering kecelakaan dan termasuk mungkin batu itu yang istilah membawa aura panas. Jadi dalam arti pengennya masyarakatnya tetangga akhirnya sering bertengkar seperti itu ya Ki ya. Itu dampaknya ya Ki. Berarti sosok tersebut itu yang ada di dalam batu itu juga mungkin ke sana. Oke. Nyambung berarti emang nyambung ya sama Raden Saleh sama di sini tuh. Ya. Udah cukup mungkin ya Kang ya. Makasih Kisanak ya atas informasinya ya. Barangkali ada pesannya mau Iya. disampaikan Ki Buat warga mungkin. atau enggak? Ya. 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 Terima kasih Kisanak. Pernah Kisanak. Saya boleh bertanya nggak, Kisanak itu sebagai apa di sini itu Kisanak? Mungkin zaman dulunya. Oh. Iya, iya, iya. Terima kasih Kisanak atas informasinya. Mau keluar sendiri atau dibantu? Oh iya. Untuk tempat mungkin ya, Kang. Kisanak sendiri bertempat di mana sampai sekarang? Oh, di Kabuyutan. Ya, oke, di Kabuyutan. Oke, terima kasih Kisanak. Assalamualaikum. Ya teman-teman, kita alhamdulillah dapat ya satu informasi. Ini yang masuk ke Kang Ijal itu salah satu jin yang di sini ya, dia bertempat tinggal di Kabuyutan. Beliau menceritakan bahwa betul memang di sini pasar gaib dan memang betul juga teman-teman, di sini kenapa warga kadang kala merasa auranya itu panas, karena gini, dulu zaman kerajaannya Raden Saleh, dari pihak mungkin ya kalau bisa dibilang musuh ya, dari sebelah wetan sama kulon itu mengirim sesosok negatif. Bisa dibilang kan kalau warga itu taunya tanah, padahal itu sebuah batu yang dikirim. Dan sampai sekarang batu itu justru yang kadangkala warga itu ngasih sesajen Kang. Padahal batu tersebut itu yang membuat sebuah musibah yang ada di sini. Gitu. Jadi auranya tuh pengen berantem seperti itu Kang. Jadi sebetulnya ya itu melakukan yang mungkin anggapan selama ini tanah ya yang ditabur, ternyata sumbernya dari batu. Dari batu. Dan Yang sewaktu kita katanya- tanyanya, katanya kalau dulu tuh zaman dulunya warga tuh kalau mau hajatan suka ngasih apa sih saja. ke batu tersebut. Nah, itu yang bikin celaka tuh batu itu. Gitu. Jadi itu kayak permusuhan zaman dulu Zaman Kang. dulunya, zamannya kerajaan Raden Saleh. Raden Saleh. Jadi si Demang Salamnya ini ya, Ya. berpesan agar kalau bisa masyarakatnya itu saling rukun, saling menjaga satu sama lain teman-teman gitu. Ya kita nggak ditambah nggak dikurangi ya, hasil informasinya seperti itu. Jadi memang betul di sini keluar aura negatif
Karena memang zaman dulunya itu ada pihak yang syirik, mungkin musuh lah, mengirim sebuah batu kan. Dan pas kita tanya batu apa namanya, warga juga udah pada tahu mungkin. Atau mungkin kalau batu itu bisa disebut simbol depan Simbol. jadi pemikiran itu seperti batu semua tuh. Simbol ya. Kemungkinan bisa kayak gitu juga gitu. Oh iya. Akhirnya kan istilahnya sama-sama keras kepala Iya. intinya ya. Hmm. Disimbolkan dengan sebuah batu mungkin. Ya. Nah, untuk kebun kopi jadi gini teman-teman. Zaman dulu ada di daerah Wetan atau Kulon sih kan? Wetan katanya. Wetan ya. Ada. Ada tiga pohon kopi. Tapi si pohon kopi itu teman-teman nggak ada yang menanam, udah tumbuh sendiri gitu. Ya mungkin di situ dinamain kebun kopi pada zaman dulunya. Gitu. Cukup ya? Oke. Kang Abe, warga di sini penasaran dengan mitos yang ada di sini, yang beredar di sini, Kang. Jadi kadangkala katanya dulu, bukan katanya, memang pernah terjadi mungkin ya, Kang ya. Ada beberapa yang mengandung, pas diperiksa ada mungkin ya, Kang. Jadi menjelang melahirkan. Menjelang melahirkan ternyata di dalam rahimnya itu tidak ada sosok bayi, teman-teman. Tapi bukan masuk angin, bukan. Bukan. Jadi Masuk kan angin, sebelumnya enggak. gini, Bey. Enggak. Sebelumnya jadi udah diperiksa sama bidan. Emang ada janin Ada janin sampai usia menjelang apa namanya melahirkan. melahirkan. Kan ketika ada di misalnya katakan di bidan udah mau melahirkan, bidannya istilahnya rumah sakit ternyata dulu. apa sakitnya udah nggak ada, udah melahirkan enggak, tapi udah nggak ada, hilang. Nah, kita Ini penasaran jadi apakah ada campur tangan gaib ataukah memang Ada yang nyuri gitu. Ah? Ada yang nyuri. ada yang nyuri, Kan bidannya ketiduran. bedanya ketiduran atau gemboknya mungkin kejebol. tapi masalahnya gini, Bey. Kalau ada ini kan mesti melahirin dulu, ini mah belum lahiran, Belum lahiran. udah hilang duluan. Penasaran ya? Oke, siap. Aku juga penasaran, Kang. Oke, langsung aja mungkin ya. Oke. Sok. Beli aja. Bismillah. Proper aja. Ada yang bantuin enggak ya? Oh, Dari belakang. Kang Jael. Bantuin dulu ya. Tenang, lagi. Aduh. Assalamualaikum. 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 Sampurasun. Sama siapa ini? Bisa berbicara? Bisa bicara, bisa. Kenapa perutnya, kenapa? Nyai kenapa? Perutnya kenapa? Sakit? Sakit? Lagi hamil ini? Iya. Ada yang nyuri. Mau melahirkan ya? Ini mau mulai? Kenapa? Hah? Kenapa seperti ini? Siapa yang Anda masuk? Siapa Anda? Siapa Anda? Dok, Tolong. lah. Tolong. Bisa ngobrol sebentar nggak? Ya. Tolong. Hilangkan dulu rasa Sok. sakitnya. Hilangkan dulu rasa Hilangkan dulu ya. sakitnya. Sok. Ya. Sok. Tolong. Tolong. Hilangkannya rasa sakitnya. Iya. Iya. Nah, teman-teman, yang masuk ke dalam tubuh Kang Abe ini seperti Hilangkan sosok rasa yang sakit. kesakitan. Hilangkan rasa sakit. Di dalam perutnya seperti ada yang memegang sesuatu di dalam rahimnya tuh, seperti itu, teman-teman. Kalau saya lihat dengan cara perilaku yang Bisa ngobrol ya? Abe, Bisa ngobrol sebentar ya? Ya, udah hilang rasa sakitnya udah.
Assalamualaikum. Dengan siapa Kenapa ini? Kenapa ini? Hah? Kenapa Anda kesakitan? Duduk aja yuk, duduk. Anda kenapa? Hah? Anda kenapa? Itu kuat nyeri. Anda nggak kuat kesakitan, iya. Kenapa? Bisa cerita nggak? Anda itu korban atau gimana? Hah? Korban? Oh, dia korban, teman-teman yang masuk. Ya. Sok. Itu anjing orai. Bapak anjing orai. Oh. Anda itu Terus terus Nandung. anak ular mungkin. Biasa. Normal gitu. Terus hamil. Biasa. Ya. Terus Melahir. mau melahirkan. copot atau kumaha? Diambil. Keluar kena orang orai noba. Sampai Anda meninggal. Dendam. Dendam usaha. Jadi ke masyarakat. Kenapa Anda dendam sama masyarakat? Dibawa. Oh, jadi awal. Oh, dibawa ke masyarakat sih anak. Iya lah, yang ini dulu yang meninggal tuh. Dulu pacaran sama ular. Terus dia meninggal, terus ke masyarakat yang suka hamil tuh, yang hamil, masyarakat yang hamil tuh diambilin sama beliau. Keluarkan. Jadi dicuri sama ini, sosok ini. Oh, ini nyuri bayi itu. Oke teman-teman, yang masuk ke AB itu salah satu sosok korban. Korban bisa dibilang dia tuh jadi bersetubuh dengan makhluk ular pada zaman dulu ya, sampai mengandung. Nah pas keluarnya itu bayi-bayi ular. Nah yang dibawa sama warga itu gimana sih Kang? Ya, sosok ini ya, si perempuan ini meninggal. Heeh. Nah, sampai dia dendam. Jadi ada masyarakat yang itu Dibawa. dia yang nyuri. Oh, ya. Kenapa masih dendam ya ke warga ya? Padahal kan dia sendiri yang berbuatnya. Jadi si sosok ini yang meninggal mungkin punya rasa dendam karena mungkin dia meninggalnya tidak wajar mungkin. Jadi ke warga yang di sini itu kadangkala suka jahilnya itu yang mengambil janin yang ada di dalam perut gitu teman-teman.